Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih semangat? Masih. Harus semangat ya, meskipun siang-siang panas ini. Oke. Sebelum mulai, silakan baca doa dulu. Sebelum kita mulai mengerjakan hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Nadif, Irgi, Faris, Saiful, Arif, Wisnu, Desi, Fitria, Zahra, Valen, Ananda, Yati, Bintang, Presti. Alhamdulillah ada semua. Semoga diberi kesehatan selalu. Jangan terlalu lelah karena kita juga pulangnya sore ya. Jadi jangan sampai tugasnya numpuk. Kalau bisa dikerjakan dicicil. Oke, di sini di minggu kemarin kita sudah membahas tentang, ada yang masih ingat? Tentang media dakwah. Menggunakan apa? Media sosial. Nah, untuk hari ini tujuan pembelajarannya Ibu berharap kalian menerapkan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Semoga kalian memahami bagaimana menganalisis dampak positif dan negatif teknologi terhadap kesehatan mental atau yang kita sebut penyakit ya. Nah, oke. Sesuai dengan nilai-nilai Islam. Terus yang kedua, kalian dapat menghasilkan karya digital berupa video PSA layanan masyarakat dalam menyampaikan pesan kebaikan tentang kesehatan mental tersebut melalui teknologi. Oke, lanjut nih. Ibu bertanya, ada yang tahu tidak apa itu P5 PPRA? Ada yang tahu? Tidak tahu. Oke, lanjut. Mengapa kita perlu mengetahui P5 PPRA? Untuk apa? Oke. Kalau Kurman tahu tidak apa? Kurikulum Merdeka. Nah, karena kita menggunakan kurikulum Merdeka, kita harus mengetahui P5. Apa sih P5 itu? Penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kita harus menerapkan ke P5 itu untuk kehidupan sehari-hari. Untuk apa? Untuk perbaikan diri sendiri. Nah, oke. Karena belum ada yang tahu, yuk kita bahas materi tentang P5 PPRA dengan tema Bangunlah Jiwa Ragaku, yaitu dalam topik dampak sosial teknologi dalam Islam tentang kesehatan mental. Itu kita sebut dengan penyakit ya. Nah, oke, tunggu dulu. Tetap kita harus breaking. Nah, kali ini kita breakingnya menggunakan tangan lagi. Kemarin tepuk-tepuk, sekarang depan, atas, samping, bawah. Sudah tahu? Tahu. Depan, atas, samping, Bawah. Ikuti instruksi ibu. Kata ibu bawah. Berarti pamit harus kan? Bukan, jangan ikutin ibu. Ya, harus kok fokus sebelum memulai pembelajaran. Oke, silakan berdiri dulu. Oke. Sudah siap? Siap. Konsentrasi. Depan. Belakang, ada yang ikutan. Atas.
akan buat nanti teknologi. Oke. Oke. Dampak positif teknologi terhadap kesehatan mental. Nah, tadi itu ada pertanyaan tapi ada yang belum tahu. Ini bilang. Akses informasi, komunikasi, dan terapi online. Nah, teknologi memungkinkan akses cepat untuk mudah informasi kebaikan tentang kesehatan mental. Informasi ini dapat membantu individu memahami kondisi mereka. Misalkan nih, ada salah seorang yang membuat video kakinya sering digigitin cacing. Nah, pasti kan ada yang tahu tuh, misalkan dari kesehatannya, oh pakaikan obat ini. Nah, itu artinya apa? Memudahkan si orang tadi dengan menggunakan teknologi. Kemudian komunikasi, platform media sosial memungkinkan orang untuk terhubung dengan temannya tadi. Jadi saling sharing, berbagi. Nah, terapi online yaitu menawarkan pilihan yang nyaman dan terjangkau untuk mengakses layanan kesehatan mental. Nah, jadi kesehatan mentalnya juga bisa diakses. Sekarang kan dokter-dokter juga masuk ke dunia online. Jadi nggak perlu harus cepet-cepet datang ke rumah sakit, tapi bisa kita konsultasikan di rumah. Nah, kalaupun itu mendesak, kayak ini. Nah, dampak negatifnya apa sih? Pasti ada dong, teknologi terhadap kesehatan mental, kecemasan dan depresi, ketergantungan dan kurang tidur. Nah, ini biasanya kecemasan dan depresi ini karena terlalu memikirkan perkataan yang negatif. Seakan-akan tidak terima. Bisa. Nah, padahal kontennya sendiri yang mengandung hal-hal yang negatif. Nah, misalkan nih, yang cewek-cewek tidak pakai kerudung, baju seksi, tapi gak mau digodain sama cowok-cowok. Padahal apa? Dia sendiri yang menampakkan. Nah, itu yang salah. Nanti kepikiran perempuan mainan misalnya. Nah, itu. Jadi kepikiran, akhirnya kepikiran depresi dia. Nah, terus ketergantungan. Maksud ketergantungan itu kita selalu menggunakan gadget aja. Sedikit-sedikit gadget. Nggak bisa 24 jam terpisah dari gadget. Nah, itu kecanduan namanya ya. Habis itu kurang tidur. Nah, karena sudah kecanduan, ketergantungan, apalagi main game nih biasanya cowok-cowoknya nih. Nah, terlalu main game sampai jam 2 malam, sampai jam 4 malam ketika di sekolah. Nah, itu dari kekurangan tidur. Nah, nilai-nilai Islam dalam menghadapi dampak teknologi. Yang pertama, moderasi, kesadaran diri, dan kebaikan. Nah, Islam menekankan pentingnya kebaikan dan saling membantu. Nah, itu yang memudahkan kita untuk saling berinteraksi, mau secara langsung ataupun online. Nah, langkah-langkah pembuatan video PSA. Nah, ini yang akan buat ya. Yang pertama, harus mencari ide kreatif. Ide kreatif apa nih yang mau dibikin tentang dampak dari kesehatan mental tersebut. Nah, terus naskah yang relevannya. Jadi kita harus terstruktur, tidak bisa langsung take video ya. Terus terakhir, produksi video. Nah, pesan moral yang terkandung. Jadi di dalam video yang dibuat itu harus ada pesan moral yang terkandung. Jangan hanya saja membahas tentang negatif dan positifnya, tapi pesan moralnya apa sih yang bisa dijadikan manfaat untuk diri kita dan orang lain. Oke, lanjut. Nah, terakhir untuk kesimpulan nanti. Oke, kiranya di sini ada yang mau ditanyakan tentang dampak positif atau negatif tentang kesehatan mental. Ada yang bertanya? Tidak ada, kayaknya sudah di luar jangkauan ya ini tentang kesehatan mental. Kiranya atau kita mikir ide kreatifnya tentang pembulian, itu juga bisa. Cyberbullying itu juga bisa. Oke. Kira-kira ada nggak di dunia nyata yang dekat-dekat kita yang seperti itu, yang seperti cyberbullying atau bullying? Masa nggak ada? Pasti ada dong. Ada ya. Nah, itu juga bisa kita masukkan ke konten. Nah, itu karena cyberbullying atau bullying itu masuk ke kesehatan mental. Bagaimana sih kita memanage otak kita untuk tidak terlalu berpikiran dengan hal-hal yang negatif. Oke, karena tidak ada yang bertanya, Ibu bagikan tugas kelompok. Jadi Ibu pengen Bu Hanfian berkelompok. Ada yang 5 dan ada yang 4. Silakan langsung dibagi masing-masing Bu Hanfian saja. Dari sekarang. Sudah bagi rata ya, kelompoknya ada yang 5, ada yang 4. Oke, dari kelompok 1 di sini topiknya sama, temanya pun sama, mungkin bagian narasi dalamnya aja yang berbeda. Ya. Oke. Jadi silakan pikirkan ide kreatif apa yang mau Bu Hanfian sampaikan dengan tema dan topik yang sama. Oke. Nah, silakan dikerjakan dulu tugasnya. Nah, setelah tahu tugasnya, silakan didiskusikan. Kemudian, jika ada yang tidak mengerti
apa hasilnya yang mau perlu diperlihatkan pada kita. Oke, silakan. Nah, dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas kami tentang dampak sosial teknologi dalam Islam untuk kesehatan mental. Jadi kami pertama membagi peran, ada ketua kelompok, editor video, peneliti, dan presenter. Yang kedua kami melakukan pekerjaan. Tahap awal kami berdiskusi awal, yang kedua penelitian dan perancangan, tahap 3 produksi video, tahap 4 refleksi dan revisi, tahap 5 presentasi dan publikasi, tahap yang paling penting kelompok. Kami ingin memperlihatkan kepada kalian video yang telah kami buat. Nah, itu tadi hasil video dari kelompok 1 tentang kesehatan mental dan dampak negatifnya. Oke, beri tepuk tangan. Terima kasih kelompok 1, silakan kembali. Hasil videonya sangat bagus. Oke, terima kasih. Makasih, Bu. Sama. Oke, lanjut ke kelompok kedua. Bagaimana juga nih yang videonya? Apakah sebagus kelompok 1 atau lebih bagus? Silakan langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini ingin mempresentasikan dengan topik dampak sosial teknologi dalam Islam atau kesehatan mental. Yang pertama itu ada pembagian peran, terdiri dari ketua kelompok, editor video, peneliti, presenter. Yang kedua, langkah-langkah pekerjaan. Tahap pertama itu ada diskusi awal, tahap kedua ada penelitian dan perancangan. Dan tahap ketiga ada produksi video, tahap keempat refleksi dan revisi, tahap lima presentasi dan publikasi. Yang ketiga ada catatan penting untuk kelompok, dan yang keempat ada output yang diharapkan. Di sini kami akan menampilkan hasil video yang telah kami buat. Oke, nah itu tadi hasil video dari kelompok 2. Oke, sangat bagus, kualitasnya bagus, tapi cuma terlalu berisik ya karena masih di luar kelas. Oke, terima kasih kelompok 2, silakan kembali dan tepuk tangan. Oke, lanjut kelompok terakhir dan gimana nih? Oke, videonya nih, penasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dampak sosial teknologi dalam Islam. Buat video PSA yang menyampaikan pesan kesehatan mental berbasis nilai-nilai Islam. Yang pertama, pembagian peran. Ada ketua kelompok, editor video, peneliti, presenter atau voice over. Yang kedua, langkah-langkah pengerjaan. Tahap pertama, diskusi awal. Tahap kedua, penelitian dan perancangan. Tahap 3, produksi video. Tahap 4, refleksi dan revisi. Tahap 5, presentasi dan publikasi. Juga catatan penting untuk kelompok. Yang keempat, output yang diharapkan. Jadi, kami akan menunjukkan video yang sudah kami buat. Jadi, ini ada videonya. Pertama, ada ketergantungan. Kedua, ada cyberbullying. Nah, itu tadi hasil video dari kelompok 3 tentang cyberbullying ya. Oke, bagus. Oke, beri tepuk tangan. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tadi dari tiga kelompok good, bagus, dan meskipun dengan tema dan topik yang sama, tapi hasil videonya berbeda-beda. Ada yang membahas tentang bullying, ada yang membahas tentang dampak negatif, dan ada yang membahas tentang dampak positif. Oke, nah setelah bagian belajar itu tolong diterapkan di kehidupan masing-masing bagian yang positif. Hal-hal yang negatif jangan diikuti. Oke, silakan kembali ke tempat masing-masing. Oke, sudah kembali ke tempat masing-masing? Kita lanjut ke bagian refleksi. Oke, karena bagian sudah membahas dan sudah mengetahui apa sih dampak positif dan negatif dan cyberbullying itu bagaimana, kalian sudah mengerti dan sudah paham, dan mungkin ada juga yang sudah melalui hal-hal yang itu punya dibuat, yang baiknya diambil. Oke, ada yang tahu atau ada yang bisa menjawab? Boleh angkat tangan. Apa yang telah kalian pelajari dari proses pembuatan video PSA layanan masyarakat ini, dan bagaimana meningkatkan hasil karya yang sudah kalian buat tadi untuk ke masa depan? Kira-kira ada yang mau jawab? Oke, Bintang boleh silahkan ke depan untuk mengutarakan jawabannya.
Jadi di sini saya akan menjawabkannya. Saya telah belajar banyak hal dari proses pembuatan video PSA ini. Pertama, saya memahami lebih dalam tentang bagaimana teknologi dapat berdampak pada kesehatan mental, baik secara positif maupun negatif. Saya juga belajar bagaimana menyampaikan pesan yang bermakna melalui media digital dengan cara yang kreatif dan efektif. Selain itu, kerja kelompok mengajarkan saya pentingnya komunikasi, pembagian tugas, dan kolaborasi untuk mencapai hasil yang terbaik. Untuk karya di masa depan, saya akan lebih fokus pada perencanaan yang lebih detail, seperti membuat storyboard sebelum proses produksi. Saya juga akan mempelajari lebih banyak teknik editing video agar hasilnya lebih profesional. Selain itu, saya akan mencari masukan dari teman atau guru sebelum mempublikasikan karya, sehingga saya bisa memperbaiki hal-hal yang mungkin terlewatkan. Saya juga ingin mengeksplorasi penggunaan efek visual atau animasi agar video menjadi lebih menarik dan mampu menjangkau audiens yang lebih luas. Oke, setelah menjelaskan tentang refleksinya, nah itu bagus ya. Jadi dengan pembelajaran ini kalian bisa menerapkan lebih banyak platform yang sudah disediakan. Nah, itu boleh di-download di App Store, di Play Store. Nah, jadi tinggal bagaimana kita cara memanfaatkannya saja lagi. Nah, cara-cara itu juga sudah banyak. Bagaimana cara untuk menggunakannya, bagaimana cara untuk nge-take videonya, nah, itu sudah lengkap semua di dunia digital. Oke. Ibu beri nilai 82 untuk bintang karena sudah berani merefleksikan dirinya. Oke. Terakhir tentang kesimpulan. Kira-kira siapa di sini yang berani menyimpulkan hasil pembelajaran kita? Ya, oke, si Najib. Boleh. Silakan sampaikan hasil kesimpulan pelajaran kita. Oke, di semuanya dari seluruh pembahasan dan proses pembelajaran ini, saya menyadari betapa pentingnya memahami dampak teknologi terhadap kesehatan mental, terutama dalam konteks nilai-nilai Islam. Teknologi memberikan banyak manfaat seperti kemudahan akses informasi dan komunikasi, tetapi juga membawa tantangan seperti kecanduan, gangguan emosional, dan isolasi sosial jika tidak digunakan dengan bijak. Saya juga belajar bahwa sebagai pelajar, saya memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan mental. Proses pembuatan video PSA ini mengajarkan saya untuk menyampaikan pesan dengan cara yang kreatif, relevan, dan efektif. Melalui kerja kelompok, saya memahami nilai kolaborasi, empati, dan toleransi yang menjadi bagian dari profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Dengan kerjasama yang baik, kami mampu menghasilkan karya yang tidak hanya bermanfaat, tetapi juga dapat menginspirasi orang lain. Kesimpulannya, pembelajaran ini membuka wawasan saya untuk saya tentang bagaimana teknologi dapat digunakan sebagai alat untuk menyebarkan kebaikan asalkan dikelola dengan baik, dengan bijaksana, dan sesuai nilai-nilai Islam. Saya merasa lebih termotivasi untuk terus belajar dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Oke, berarti kembali lalu bagus ya. Sangat bagus untuk hasil dari rangkumannya nanti. Oke, nah ini dari kesimpulan gitu ya. Di sini teknologi memiliki dampak positif dan dampak negatif terhadap kesehatan mental. Penting untuk menggunakan teknologi dengan bijak, menjaga keseimbangan dan menggunakan dengan kesehatan mental. Nah, nilai-nilai Islam dapat membantu kita dalam menghadapi dampak negatif tersebut untuk kehidupan sehari-hari kita. Nah, itu tadi. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lihat lalu kita kerjakan, nah itu akan kembali kepada diri kita sendiri dan mendapatkan pahala bagi yang menyebarkan. Oke, kiranya sampai di sini semoga Bu Alfian paham dan dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Boleh kita tutup pembelajaran hari ini. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, selamat beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Oke, untuk tugas lanjutan karena tadi sudah videonya sudah diperlihatkan kepada teman-teman. Minggu depan jadwal kita untuk memperbaiki hasil video yang hari ini kan ya, agar lebih baik lagi dan lebih bagus lagi. Oke, salah hilaf minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.